Tradisi Akbaruga di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan juga menjadi titik fokus dari penelitian Balai Litbang Agama Makassar. Bidang lektur Kasana Keagamaan dan Manajemen Organisasi terkait moderasi beragama dalam tradisi lisan masyarakat di kawasan timur Indonesia yang memegang teguh tradisi dan budaya. Bantayang atau Bantaeng tersebut dalam negara Kartagama, puput ke-14 baris bait kelima menyebutkan bahwa beberapa pulau yang dikuasai oleh Majapahit di luar dari Pulau Jawa, salah satunya ialah Bantayang. Disebut dalam negara Kartagama adalah sebuah sastra historis. Kita ketahui bersama bahwa negara Kartagama itu beberapa catatan yang sangat penting meskipun merupakan catatan sastra tetapi mengandung unsur historis di dalamnya. Dan kalau kita melihat memang sejak dulu Bantaeng sudah dikenal dengan nama Bantayang, kalau orang Belanda masih menyebutnya Bantaeng. Jadi untuk Bantaeng sudah sejak lama dikenal, nama ini dikenal di mana-mana, kemudian berubah menjadi Bantaeng. Secara historis kalau kita melihat peradaban yang ada di Bantaeng cukup luar biasa. Salah satu peradaban yang ada di Bantaeng dalam bentuk karya sastra. Karya sastra ini yang akan dibahas fokus pada karya sastra lisan. Karya sastra lisan ini yang mengandung moderasi. Ada beberapa karya sastra lisan yang terdapat di Bantaeng, baik yang telah dituliskan maupun yang masih dilisankan sampai sekarang yang tidak tertulis sama sekali. Ada beberapa, misalnya untuk di etnik Makassar dikenal juga dengan puisi, ada namanya Parung Tungkana, ada namanya Padondoana, itu semua ada juga di Bantaeng. Untuk penelitian ini akan fokus pada sastra lisan yang didapatkan di beberapa tempat. Untuk di Bantaeng sendiri ada namanya barakong. Barakong ini dilakukan pada saat pernikahan, tetapi orang-orang tertentu untuk bangsawan khusus untuk barakong. Kemudian ada beberapa tarian yang harus diiringi oleh nyanyian. Tarian ini misalnya tari paole. Tari paole itu masih dilakukan di salah satu kecamatan namanya kecamatan untuk di Gantarangkeke, kemudian di Onto. Tari ini masih cukup sebagai ritual, masuk di dalam salah satu bagian dari ritual tertentu. Untuk di daerah Onto, kemudian daerah Bisapu juga ada, kemudian untuk di daerah Gantarangkeke. Penelitian kali ini saya fokus kepada Gantarangkeke, namanya ritual Abaruga. Di dalam ritual Abaruga ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu Asulu Parojai. Asulu Parojai ini itu adalah prosesi awal yang dilakukan pada saat 15 Safar. Dan prosesi ini dilakukan dari awal tahap pelaksanaan upacara. Kemudian pada saat tahapan prosesi upacara itu ada namanya puncak prosesi acara. Yang pertama dilakukan dengan aru. Aru ini dilakukan biasanya dilakukan oleh pengawal dan menjemput seorang raja untuk masuk pada prosesi ritual yang akan dilakukan. Namun sekarang aru ini dilakukan oleh beberapa misalnya orang tertentu yang memang turunan dari beberapa anggota dari kerajaan itu, dan itu yang masih masih dilestarikan sampai sekarang untuk prosesi itu. Untuk Abaruga ini ada juga tari yang namanya tari paole. Di dalam tari paole ini ada beberapa lantunan lagu-lagu itu yang berisi tentang moderasi beragama, dan saya kira ritual ini mendorong kita tidak ada sekat-sekat antar etnis kemudian agama,
semua bersatu di dalam ritual yang dilakukan pada saat upacara Abaruga. Karena di sini semua orang sama, setara, dan tidak ada yang mendominasi bahwa ini agama tertentu, tapi ini adalah lebih kepada ritual tulak balak kampung. Jadi semua masuk di dalam ritual itu tanpa ada sekat, dan semua bergaul di dalam ritual di situ dan menyatu di dalam ritual yang dilakukan di Gantarang Keke. Untuk ibayang rijekne tungan hari carame. Yang untuk ritual di sini yang dilakukan itu adalah beberapa tokoh adat yang melakukannya, kemudian tokoh agama, kemudian beberapa turunan-turunan yang ada di Gantarang Keke maupun di luar Gantarang Keke berkumpul di Gantarang Keke untuk melakukan ritual tersebut. Dan di dalamnya terdapat tari yang saya sebutkan tadi adalah tari paoleh. Tari paoleh ini banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan di dalam sastra lisannya. Misalnya ketika turun ke ujung pandang yang masih disebut dengan ujung pandang atau Makassar, maka singgahlah di Cenek Ponto. Ketika misalnya singgah di Cenek Ponto, kemudian terus ke Makassar lagi. Maksudnya di daerah persinggahan-persinggahan ini bukan menyebut satu, tapi ada goa, ada Cenek Ponto. Itu ada beberapa nilai yang dipesankan bahwa ketika singgah mereka harus diterima di dalam masyarakat setempat, dan masyarakat setempat juga menerimanya dengan lapang dada. Jadi saya kira ini banyak hal yang terdapat di dalam pesan-pesan yang ada di dalam lagu, di dalam tari paoleh. Kemudian yang paling ditekankan di situ adalah nilai persaudaraan antara orang-orang Gantarang Keke maupun orang di luar Gantarang Keke. Dari hasil penelitian ini sebenarnya ada kendala ketika saya pengalaman penelitian ini. Salah satu kendala yang saya alami adalah di dalam komunikasi, karena orang-orang yang saya temui di pedalaman itu yang masih fasih dengan bahasa konjonya, dan saya bukan penutur konjo. Ini adalah merupakan tantangan bagi saya dalam penelitian. Ini adalah pengalaman yang sangat menarik buat saya. Namun ada beberapa tampilari janjingku, taranna seleku angkanria. Sak biri kananku, sak biri kiringku, sak biri bekoang, sak biri dalikangku, tabe.